Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2024. Sosok pemimpin besar Indonesia tanpa bermaksud mengecilkan yang lainnya lahir di bumi persada Indonesia, Soekarno, putra Sang Fajar. Banyak di ragam sosial media happy birthday, happy milad, selamat ulang tahun, dan seterusnya. Jika dalam kebiasaan atau tradisi ulang tahun itu adalah ulang tahun di mana sosok yang diulang tahuni ada. Jadi meskipun ulang tahun dimaknai secara luas, kiranya 6 Juni 2024 itu bukan ulang tahunnya seorang Soekarno, tetapi tanggal di mana seorang Soekarno dilahirkan. Jadi lebih tepat jika ada acara haul Bung Karno, yakni di saat beliau dipanggil oleh Allah, maka diselamati. Jadi tradisi Nusantara, tradisi Indonesia, ya, tradisi Jawa, termasuk tradisi-tradisi di Nusantara ini ada selamatan. Dan selamatan itu karena budaya, ya tidak perlu memakai kacamata syariat begitu ya. Tetapi jika kita jeli, sesungguhnya di dalam syariat itu juga ada unsur budaya yang diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya supaya kita berkaca. Jadi seperti kerajaan Fir'aun, kerajaan Sulaiman Nabi alaihissalam, ya, kerajaan Musa, kerajaan Ibrahim, ya, atau dengan sebutan-sebutan lain, ya, kekhalifahan dan seterusnya, ya, termasuk masa kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di Indonesia tidak dikenal selamatan, maka dikenal dengan peringatan Maulid atau peringatan Maulud Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya itu menampilkan selamatan. Nah, selamatan di kanal Hikmatologi itu adalah menyuguhkan karya. Karya apa? Di antaranya adalah karya sabdana, yaitu syair yang kami kemas dalam 7 keajaiban yang mempesona, atau 7 menuju kebagusan, kebaikan yang sempurna. Sempurna di sini tidak berarti orang lain tidak berhak untuk memberikan komentar. Sempurna itu ukuran kami
yang bisa kami sajikan untuk Anda semua. Nah, kemudian jika tidak cocok, maka itu wajar. Tetapi kita tidak perlu memaki-makinya. Dan lebih dari itu, kami pun tidak menganggap, apalagi memaksakan, ini harus, ini harus. Kalau tidak ini tidak, bukan begitu. Ya, jadi kami hanya berkarya, selebihnya penerimaan, penolakan, kritik, saran itu ada pada hak intelektual merdeka Anda semuanya. Kami menampilkan sabdana yang ke-18.256. Kami 52, mohon maaf ya. Kami gurat tanggal 22 Mei tahun 2024. Di sini kami sengaja mengulang-ulang, mudah-mudahan nanti Gus Abdul Manan bisa disempatkan oleh Allah untuk mengaransemen ya. Mengulang-ulang itu tujuannya untuk memudahkan hafalan mulai dari anak yang sudah mengenal kosakata, umpamanya TK, sampai dengan kita yang dewasa juga mudah mengenalnya. Pancasila bagian pertama. Terbaik dasar negara, ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Termulia dasar negara, ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Tertinggi dasar negara, ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Teristimewa dasar negara, ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Terbineka dasar negara, ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Terlengkap dasar negara, ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Terpuji dasar negara, ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 22 Mei 2024. Mengapa kami katakan terbaik? Setelah kami berusaha untuk melihat isme-isme mulai dari A sampai dengan Z, ya, di mana panjenengan bisa melihat di sejumlah buku-buku yang berbicara tentang ideologi, maka ada di antaranya adalah termasuk ideologi, itu adalah ateisme. Sampai dengan Zionisme, ya. Semuanya itu ideologi. Artinya apa? Ideologi itu adalah gagasan manusia yang diangan citakan. Jadi itu yang tertinggi, dianggap yang tertinggi. Jadi kalau ateisme ya yang tertinggi itu adalah pemahaman bahwa Tuhan itu tidak ada. Gitu ya. Jadi kalau Zionisme diantaranya adalah über alles gitu ya. Jadi bangsa kami adalah yang tertinggi sementara yang lainnya terendah. Karena itulah kami mengatakan ya setelah melalui studi yang cukup panjang ya, kami mengatakan terbaik dasar negara, ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Kami katakan terbaik, tetapi kami tidak mengatakan yang lain nista, gitu ya. Jadi terbaik karena milik kita. Jadi yang milik kita, yang kita pakai itu terbaik, ya. Terbaik dari sisi manapun, mulai dari ketuhanan. Ketuhanan itu maknanya adalah Tuhan yang dipersepsi, Tuhan yang diyakini, Tuhan yang disembah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ideologi yang ini ya dipakai sebagai dasar negara untuk menuntun umat manusia bangsa Indonesia bahwa katanya Bung Karno ya di dalam usulan rancangan dasar negara itu ya.
Jadi sekali lagi usulan rancangan bukan rencana ya. Rancangan karena oleh pribadi Soekarno ya. Bahwa bangsa Indonesia itu niscaya bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah maka bangsa Indonesia harus didasari ketuhanan yang Maha Esa. Ini jelas sekali. Ya, walaupun ada yang membelokkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa ditaruh di bawah, itu bukti bahwa Soekarno itu ya komunisme begitu ya. Karena Tuhan kok ditaruh di bawah. Ingat ya bahwa di dalam surah Al-Hadid ya itu disebut wal awalu wal akhiru. Jadi Tuhan itu tidak bisa diberi nomor begitu ya. Cuman kita untuk memudahkan tata urutan ketika usulan oleh Bung Karno itu disampaikan pada yang kelima. Kalau dibaca secara hikmatologi, yang kelima itu adalah dasar. Ya. Kemudian yang paling atas ya, yang sekarang diletakkan atau sekarang itu dalam pengertian tanggal 18 Agustus 1945 diletakkan di atas ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu bermakna bahwa ya itu adalah mahkota ya. Mahkotanya bagi umat Islam itu adalah terletak pada Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kalau berangkat dari surah Al-Fatihah itu Allah menjadi nomor satu melalui basmalah. Kemudian kalau kita merujuk pada Al-Hadid 3 tadi ya wal akhiru. Jadi akhir itu juga Allah. Jadi awal itu Allah, akhir juga Allah. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan kalau kita mencermati dengan kacamata hikmatologi. Jadi Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, samping kiri, tidak di depan, tidak di muka, tidak di panjura 8 penjuru dunia, tidak. Tetapi inna rahmatullah kulla syai'. Jadi rahmatnya Allah itu meliputi segalanya. Oleh sebab itu disebut di depan, di atas, di bawah, di tengah, Allah itu tetap maha. Inilah yang saya katakan ideologi kita itu adalah yang terbaik. Kemudian termulia. Kenapa tidak termulia? Jika orang yang bertuhan itu pasti di dalam dirinya selalu tertanam keadaban. Karena itulah kemanusiaan yang adil dan beradab itu sungguh sangat indah sekali. Jadi orang yang tidak memanusiakan sesama manusia itu adalah orang yang tidak beradab. Supaya kita menjadi mulia, maka muliakanlah sesama, jangan menjajah sesama anak bangsa. Bangsa mana? Bangsa sendiri, bangsa orang lain juga. Karena itulah dalam pembukaan itu dikatakan bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, segala bangsa itu di dalamnya ada manusia-manusia yang terikat, itulah yang disebut dengan masyarakat secara sosiologi begitu ya. Tertinggi dasar negara ideologi bangsa Pancasila ya, ideologi bangsa Indonesia Pancasila. Tertinggi karena apa? Pancasila itu ditempatkan tertinggi. Karena tertinggi, maka kita tidak harus mengkonflikkan, mengkontraskan dengan kepercayaan dan agama. Jadi kalau ada pertanyaan, memilih agama, kepercayaan atau Pancasila. Nah, itu pertanyaan itu adalah pertanyaan yang dalam filosofis itu absurditas. Ya. Kalau dalam hikmatologi disebut pertanyaan bodoh yang sombong. Gitu ya. Mengapa bodoh dan sombong? Ya bodoh karena meletakkan pilihan yang seharusnya tidak dipilih. Sombong apa? Yang membuat pertanyaan itu tidak berpikir secara hikmah. Hikmah kepada siapa? Hikmah kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi walaupun boleh jadi yang
menyusun itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, ya tidak selamanya yang berpendidikan tinggi itu berdedikasi untuk hikmat kepada Tuhan. Tak jarang dedikasinya itu justru berhikmat kepada keuangan, ya, yang paling banyak tahta, harta, dan seterusnya. Nah, kemudian kami juga mengatakan teristimewa dasar negara ideologi bangsa Indonesia Pancasila. Mengapa teristimewa? Karena tidak ada, ya, rumusan yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh mayoritas, tokoh-tokoh Islam, kemudian tidak di voting. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya istimewanya Panitia 9, satu saja yang beragama Katolik, yakni adalah A.A. Maramis, itu tetap dihargai. Oleh sebab itu jangan mencari-cari bahwa 7 kata di ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu atas desakan Jepang. Tidak. Itu atas usulan, sekali lagi, atas usulan dari keluarga yang ada di dalam sidang BPUPK itu. Lebih dari itu, ada di dalam penentuan, yakni sampai disampaikan di PPKI. Sehingga rumusan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta itu diparipurnakan di PPKI. Jadi selesai sampai di sini. Karena itulah meskipun di dalam pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ingat ya, kita tidak boleh mengatakan bahwa saudara kita yang mengakui teologinya itu dengan keragaman, kemudian kita mengatakan hanya Islam yang paling berhak atas ketuhanan yang Maha Esa. Tidak. Disebut ketuhanan sekali lagi bukan Tuhan, bukan Allah, tapi ketuhanan itu adalah apa yang diyakini oleh manusia Indonesia, bangsa Indonesia dalam memahami teologi, tauhid dalam bertuhan. Nah, ini kemudian antara lain kami tulis dalam buku yang sudah ber-ISBN, ya, sudah terbit, dan kami sampaikan di Universitas Brawijaya Malang untuk mengajar ilmu politik juga agama dengan judul Tauhid Sosial. Terbineka dasar negara ideologi bangsa Indonesia Pancasila, ya. Mengapa terbineka? Dari rumusan Persatuan Indonesia kita sudah jelas. Suku, bangsa, kepercayaan, tradisi, budaya, agama berbeda. Karena itulah terbineka. Ya. Jika kita harus mencari mana negara yang paling berbineka, Indonesia yang tidak saja istimewanya berbineka, tetapi berbineka tunggal ika. Dan kita tidak perlu bangga berlebihan sehingga etnosentrisme, ya, seperti ajaran Hitler. Tidak demikian. Jadi bangsa kita memang Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita juga menghargai saudara-saudara kita yang mungkin hanya satu suku bangsa atau 2 suku bangsa, 3 suku bangsa. Mohon maaf ya. Terlengkap dasar negara ideologi bangsa Indonesia Pancasila. Bagaimana tidak lengkap? Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan keadilan ini di dalam pidato Bung Karno itu disampaikan, ya, termasuk berketuhanan itu yang harus mengikat, ya, nasionalisme terikat internasionalisme.
meskipun kami tidak sependapat. Jadi nasionalis dengan internasionalis ya, tidak pakai mo. Bagi kami tentu saja. Tapi bagi Bung Karno ya sah. Ya. Karena kata-kata isme ini merujuk pada satu aliran pemikiran yang lazimnya itu indoktrinasi. Nah, sedangkan internasionalis dan nasionalis tidak. Harus melepaskan dirinya, nasionalisnya ketika bertemu dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Artinya melepas itu apa? Jadi tidak boleh kita tidak menghargai bangsa yang lain. Supaya apa? Ya supaya bangsa kita sendiri juga dihargai. Ya. Terlengkap, kemudian yang terakhir terpuji dasar negara ideologi bangsa Indonesia Pancasila. Terpuji jika kita benar-benar berpegang teguh, menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila. Jika kita pegang teguh, maka kita akan menjadi bangsa yang terpuji. Jika tidak, kita akan terjerebret. Karena itulah sekedar kami bukan ahlinya. Tesis dari saudara kita Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani begitu ya. Itu adalah karya ilmiah gitu ya. Karena karya ilmiah ya harusnya disambut dengan, jika harus dilakukan dengan orang-orang yang bergerak di bidang akademik. Jadi bagi saudara-saudara kita yang sibuk di sosial media, ya saya pikir harus diakhiri ya. Tidak perlu berdebat tentang tesisnya Kiai Haji Imad. Ya. Kecuali Anda menulis tesis juga. Ya. Kalau tidak menulis tesis, tulislah buku yang datanya itu sepadan dengan standar tesis. Sehingga apa? Ketika terjadi dialog, maka dialognya itu adalah dialog yang ilmiah gitu ya. Jadi tidak berdasarkan egosentrisme, aku segalanya begitu ya. Siapapun mereka, baik Kiai Imad sendiri maupun yang mendialogkan ya, atau yang meminta didialogkan ya, tidak perlu kita itu egosentrisme. Jadi kami bukan bidang kami di dalam nasab, tetapi bidang kami untuk membimbing tesis begitu ya, menemani saudara-saudara kita yang menyusun disertasi, apalagi skripsi, karya ilmiah, karya militer, itu sudah lama kami tekuni sejak tahun 1983. Nah, kemudian jika ada yang tanya, wah, apa 83 sudah sampai dengan doktoral atau S3? Belum. Tetapi kami sebelum lulus S1 itu ada sejumlah saudara kita yang minta untuk didampingi ya. Mengingat apa? Di sini ada beberapa koleksi buku ya, yang kurang lebih ya sekitar, kalau buku ya, buku semacam ini ya kurang lebih sekitar 4.000 sekian ya, hampir 5.000 gitu ya. Kalau sekarang karena ada di komputer, di laptop begitu ya, maka di komputer dan laptop itu ada lebih dari sekitar bukan 10.000 itu ya. Di Maktabah Samilah saja sudah 10.000. Jadi ada sekitar 25 ribuan judul begitu ya, yang bisa diakses untuk menyusun skripsi, karya ilmiah, karya militer, ya tesis, disertasi gitu ya. Jadi tahun 83 itu kami masih memiliki sekitar ya 2.000-an buku begitu ya. Tetapi sejumlah dosen itu sudah merekomendasi untuk studi pustakanya antara lain di tempat kami yang sederhana ini ya. Baiklah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sibuk dengan dialog, jadi jangan berdebat ya, dialog tentang
nasab, ya kalau punya ilmunya silahkanlah, ya. Tetapi kalau tidak punya, kita ikut menyimak saja, tidak perlu mengomentari, apalagi dengan membelok-belokkan panggilan-panggilan tertentu yang sangat tidak etis, gitu ya. Apakah suka kalau kita itu diberikan sajian bangkai dari saudara kita sendiri atau jenazah saudara kita sendiri? Itu kan ada di dalam lukisan surah Al-Hujurat itu, ya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan, ya, ini bukan wilayahnya pemerintah tesis itu, ya. Dan bukan wilayahnya PBNU atau PP Muhammadiyah atau Ali Resad dan yang lainnya, tapi itu adalah wilayah akademik, begitu ya. Jadi kalau tesis itu wilayah akademik. Seperti unggahan di kanal Hikmatologi, ini adalah wilayah keilmuan. Karena wilayah keilmuan, maka ya tidak boleh kita berdebat untuk saling menjatuhkan. Tetapi saling memberikan warna itu adalah keniscayaan. Terima kasih karena dukungan Anda sangat berarti bagi kami setelah ridho ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.